Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, urapi hamba-Mu di dalam penyampaian firman. Engkau yang berbicara lewat mulut hamba-Mu, sehingga kebenaran pada pagi hari ini jadi berkat. Kami tolak segala roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama-Mu. Dan biarlah pagi hari ini fokus hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Sehingga firman Tuhan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan baca sama-sama di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa untuk kita berada di bulan yang pertama dari bulan Agustus atau minggu yang pertama dari bulan Agustus. Mengapa saya membawa kita untuk masuk dalam tema bersukacita? Karena di dalam sukacita ini saya melihat dan saya boleh mengalami Tuhan bahwa gereja yang melakukan ibadah onsite bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan orang percaya, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Tapi inilah suatu kesukacitaan yang saya alami, bahkan Bapak Ibu Saudara alami di masa PPKM ini. Tadinya kita harus beribadah secara online, tetapi bersyukur di daerah tertentu di kota besar masih belum bisa melakukan ibadah onsite. Tetapi bagi daerah yang mengalami zona orange atau zona hijau dapat berkumpul. Di sini kita bisa belajar dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penulisan ini memberikan suatu motivasi bagi kita, memberikan suatu dorongan bagi kita bahwa di tengah-tengah tantangan apapun, persoalan apapun, kegoncangan apapun, kita tetap bersukacita. Sekali lagi, kita tetap bersukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita semua orang percaya. Bahkan sukacita yang dari Tuhan itu merupakan kekuatan orang yang belum percaya sekalipun. Mereka akan menjadi percaya. Sehingga mari kita terus dekat dengan Tuhan. Mari terus kita menghampiri Tuhan di hari-hari yang penuh dengan segala problem. Adakah sukacita itu di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini? Paulus seorang rasul yang hebat, yang dahsyat. Karena pada saat dia menulis surat ini,
Dia bukan ada di tempat yang sangat-sangat menyenangkan. Dia bukan ada di tempat yang sangat-sangat membawa kegembiraan bagi Paulus. Bahkan kita tahu persis bahwa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia ada di dalam penjara. Dan kita tahu persis bahwa di dalam menulis surat ini ada terjadi hal-hal yang kurang baik bagi saudara kita, yaitu Audia dan Sintika, yang mengalami suatu keretakan di dalam melayani Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua, bisa baca di situ. Jadi dua masalah yang terjadi baik bagi diri Paulus maupun dua hambanya Audia dan Sintika ini lagi bermasalah. Tapi Paulus tidak habis akal. Paulus tidak mengeluarkan surat yang melemahkan iman kedua saudara yang lagi dalam pelayanan di Filipi. Tetapi bagaimana Paulus menguatkan jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Dua kali di dalam ayat yang keempat ini Paulus mengungkapkan. Bapak Ibu, orang yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata tentang sukacita, arti bahwa dalam sukacita ini sangat luas. Dalam sukacita maupun dalam duka cita, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan, kita harus tetap bersukacita. Itu arti daripada sukacita. Dalam suka maupun duka, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam segala kesusahan maupun kesenangan, kita tetap bersukacita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya yakin dan saya percaya bahwa di mana saja Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, mari kita hidup di dalam kemenangan surgawi, yaitu sukacita. Mari kita hidup di dalam menikmati pertolongan Tuhan. Apapun yang kita alami saat-saat ini, bersyukur dan berterima kasih bahwa hampir 1 bulan kita ada di rumah kita masing-masing dan kita melakukan segala ibadah dengan cara online. Tetap kita harus bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bersukacita. Karena itu yang dikehendaki oleh Paulus. Paulus orang yang luar biasa. Tetapi Paulus sekali lagi memberikan statement supaya kita tetap bersukacita. Di dalam kitab Filipi ini kurang lebih 16 kata berbicara tentang sukacita. Maukah kita bersukacita? Meskipun hidup kita lagi mengalami problem, entah itu sakit penyakit, entah itu keuangan, entah itu bagaimana kehidupan anak-anak kita di dalam memasuki sekolah yang dalam tahun ajaran yang baru, masuk di dalam bangku kuliah. Saya mau katakan, janganlah kita takut menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia adalah Sang Penolong yang sudah terbukti. Doa-doa kita yang kita sudah panjatkan, doa-doa
dari setiap gereja yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Bahkan doa-doa dari setiap jaringan, Tuhan sudah mendengar. Bahkan kita bersyukur sekali lagi bahwa angka kesembuhan untuk COVID hari-hari ini semakin meningkat angka kesembuhan. Kita patut bersuka cita. Kita patut bersyukur. Tidak ada pilihan lain yang harus kita bisa berikan kepada Dia. Dan di dalam ayat yang keempat inilah saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak meninggalkan kita? Mengapa Tuhan tidak jauh dari hidup kita? Karena Tuhan ini sangat menyayangi kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat mencintai kita lebih daripada dirinya sendiri. Pertanyaan yang tadi saya sudah ungkapkan, mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena di dalam ayat 4 daripada Filipi pasal yang keempat inilah, sukacita itu kekuatan Allah yang Dia berikan bagi kita. Selain kita punya iman, selain kita punya pengharapan, selain kita punya kasih, tetapi sukacita itulah kekuatan Allah yang diberikan bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau terus dekat dengan Dia. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Cinta kasih Tuhan itu, tidak bisa dihitung nilainya. Cinta kasih Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun yang bisa kita persembahkan kepada Dia. Inilah satu kebanggaan sebagai bukti bahwa orang Kristen harus punya identitas yang jelas. Artinya identitas yang jelas itu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Izinkan Dia tinggal di dalam hidup rumah tanggamu. Izinkan Dia tinggal di dalam segala apa yang kita kerjakan. Bahkan izinkan Dia berkuasa bersama-sama dengan keluarga kita, dengan rumah tangga kita. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa identitas kita itu identitas yang sungguh-sungguh nyata. Yang kedua, saya mau katakan, kalau kita punya identitas yang jelas sebagai seorang Kristiani, maka yang kedua, janganlah kita mengharapkan pertolongan dari siapapun. Supaya kita bisa bersuka cita, supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Jangan pernah kita percaya kepada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kita boleh percaya, tetapi kita percaya bahwa hanya satu-satunya penolong yang sangat terbukti, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Karena di dalam Alkitab juga berkata, Daud menyanyikan lagu nyanyian yang sangat merdu, bahwa di dalam kitab Mazmur berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan selalu menopang. Itu sebabnya saya percaya kalau Daud mengalami hal yang sangat luar biasa dengan Tuhan, Paulus mengalami pertolongan yang sangat luar biasa meskipun dia ada di dalam penjara. Tapi dia bisa memberikan satu statement, bersukacitalah. Dia tidak memikirkan keadaan yang ada di dalam penjara.
Bapak Ibu, orang yang ada di dalam penjara itu bukan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Paulus bukan orang yang melakukan pelanggaran pidana. Paulus tidak melakukan pelanggaran perdata, tidak. Dia melakukan tugas yang mulia di dalam memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan bahwa Paulus melakukan tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil. Sehingga dia harus masuk dalam penjara. Tetapi di balik jeruji besi itu dia tetap menguatkan saudara-saudari yang ada di Filipi. Bahkan bukan saja di Filipi. Di dalam suratannya pun juga dia menuliskan kepada jemaat-jemaat yang lain. Termasuk pada pagi hari ini juga dia mengajar kita. Jadi poin yang kedua saya katakan bahwa jangan berharap kepada manusia atau minta pertolongan daripada manusia. Tapi kita harus belajar keteladanan Paulus. Kita belajar dari sosok guru yang begitu luar biasa mengajar kita untuk tetap minta pertolongan daripada Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi saya bacakan, sebab kepada kamu dikarunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi cobaan, tantangan, rintangan, kesulitan itu sebagai penderitaan yang harus kita alami. Karena kalau kita tidak mengalami cobaan, kita tidak mengalami tantangan, rintangan, berarti kita tidak akan teruji iman kita. Saya merindukan supaya di tengah-tengah pergumulan yang besar bagi bangsa ini, saudara adalah sang pemenang di dalam Tuhan. Saudara adalah umat kesayangan Tuhan yang jangan pernah kita tinggalkan Dia. Jangan pernah kita menjauhkan diri. Meskipun itu pencobaan yang berat sekalipun. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Bagaimana orang non-Yahudi takut akan kematian. Bahkan takut akan kehidupan sesudah kematian. Tetapi Paulus tetap menasihatkan mereka untuk tetap berdoa, untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-16, 17, 18. Sekali lagi Bapak Ibu, Paulus mengajar kita untuk tetap bersukacita. Karena di dalam sukacita yang Tuhan berikan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita mendapatkan kebahagiaan yang baru. Sehingga kalau pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul di dalam rumahnya yang kudus. Bahkan kita yang masih beribadah secara online, jangan pesimis dengan Tuhan. Kita doakan terus supaya gereja Tuhan, baik dimanapun berada, kota besar, kota kabupaten, bahkan sampai di kota-kota pelosok pedalaman,
kita bisa kembali dipertemukan dengan Tuhan lewat ibadah bersama. Hal ini saya belajar bagi diri pribadi saya, dan saya mengingatkan kita supaya kita memiliki identitas yang jelas. Lalu yang kedua, jangan berharap kepada manusia. Lalu poin yang ketiga, kita belajar dari teladan Kristus. Apa yang tadi saya sudah bagikan buat kita, bahwa kita harus hidup dalam menderita supaya iman kita bangkit, supaya iman kita bertumbuh. Lalu Bapak Ibu, dengan sendirinya kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa ada perbedaan. Orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada perbedaan orang yang mengikut Tuhan tidak sungguh-sungguh. Orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia bisa bersukacita. Dia bisa hidup di dalam kegirangan. Dia boleh merasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, selalu hidup dengan keluh kesah, selalu hidup dengan kekhawatiran, selalu hidup dengan kecemasan, selalu hidup dengan pesimis. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita doakan mereka yang masih ragu-ragu, yang masih belum percaya, yang masih cemas dengan Tuhan, yang masih khawatir dengan Tuhan, yang masih mengandalkan diri sendiri. Kita doakan mereka supaya mereka juga bisa bersukacita, supaya mereka juga bisa menikmati pertolongan dengan Tuhan. Ada beberapa langkah atau beberapa poin yang saya bisa bagikan bagaimana kita bisa menikmati sukacita. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menikmati sukacita? Poin yang pertama saya katakan buat Bapak Ibu Saudara, datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus, datang. Bukan jauh dari Kristus. Untuk kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami kegembiraan, kita mengalami satu kebahagiaan surgawi. Datang kepada Kristus, cari Dia. Ini yang saya mau bagikan bagi kita sekalian. Lalu yang kedua, tidak hidup berdasarkan perasaan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, jangan kita main perasaan. Dia tolong enggak? Dia jawab enggak? Dia menyelesaikan persoalan enggak? Saya percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak, Dia yang akan menolong. Yesus sendiri yang akan turun tangan, sehingga kita bisa hidup di dalam sukacita. Meskipun banyak orang berkata ekonomi di bangsa ini sangat terburuk, tapi kita mau mengimani bahwa lewat pergumulan kita, lewat penyerahan kita orang-orang percaya, Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi kita. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan setiap mereka yang masih terbaring di rumah sakit. Lalu yang berikutnya, jangan pernah kita terus ada di dalam perasaan yang cemas atau memikirkan penderitaan kita. Jangan. Kita harus keluar dari penderitaan. Kita harus keluar dari lingkaran daripada pekerjaan si jahat. Karena pekerjaan si jahat itu membawa kita kepada kebinasaan.
Pekerjaan si jahat itu membawa kita di dalam ketidakpastian. Tapi datang kepada Tuhan. Lalu poin yang keempat, arahkan pikiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Arahkan pikiran. Fokus kita. Minta Tuhan bekerja. Minta Tuhan yang melakukan semua apa yang kita rindukan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan tidak dibiarkan merana dan menderita. Firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa Allah atau Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Sekali lagi Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Garis di bawah kalimat atau kata dalam segala hal. Perkara kecil, perkara besar. Persoalan kecil, persoalan besar. Allah turut bekerja. Sehingga kita tidak pernah menderita sendiri. Kita tidak pernah mengalami kesusahan sendiri. Tapi dia sudah bekerja. Dia sudah bekerja. Bukan akan, bukan nanti. Tetapi dia sudah bekerja. Dia menolong Paulus. Dia menolong Daud. Dia menolong para rasul yang lain. Dia juga pasti menolong setiap orang percaya yang pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya untuk sukacita itu tetap mewarnai hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan, profesi kita, pelayanan kita. Pastikan bahwa dia sudah bekerja, bukan akan, bukan nanti. Dan dia bekerja tidak setengah-setengah, tapi dia bekerja sampai tuntas. Gimana? Bahwa di bulan Agustus ini kita akan masuk di dalam satu perayaan kemenangan lewat kemerdekaan RI. Mari kita doakan supaya lewat kemerdekaan RI kita akan melihat pemulihan besar terjadi atas bangsa ini. Restorasi besar akan terjadi bagi bangsa ini. Bahkan revival, kebangunan rohani besar akan terjadi di bangsa ini. Di gereja masing-masing kita imani. Revival itu akan terjadi. Restorasi itu akan terjadi. Di dalam kita bersukacita ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu. Saya percaya sukacita yang dari Tuhan itulah kita akan miliki dan kita akan terapkan untuk hari-hari esok, bahkan hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa kami
bisa diberikan kesempatan untuk beribadah secara online maupun onsite. Terima kasih buat apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami terus berdoa supaya pemerintah Tuhan, Engkau berdaulat atas pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bahkan sampai bupati, camat, lurah. Bahkan Tuhan juga bekerja di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, supaya ada, oh Tuhan, kerjasama yang baik, saling bergandengan tangan, membangun bangsa ini menuju kepada pemulihan yang besar secara jasmani, secara rohani. Biar itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersuka cita untuk angka kesembuhan yang semakin membaik. Ya. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, angkat hatimu dan angkat kedua tangan, terimalah berkat. Berkat daripada Bapa. Berkat yang penuh dengan kuasa. Engkau maha mulia, Engkau maha hadir. Berkat daripada Yesus Kristus, Sang Penghibur, Sang Pemberi kekuatan, Sang Penolong, bahkan Roh Kudus, satu-satunya jembatan penghubung bagi kami dengan Tuhan. Pulang dan tinggal menyertai jemaat Tuhan, orang percaya, dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian.